Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama satu pekan terakhir. Bersama saya Skarulandari, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Kita masuk ke berita pertama pemirsa. Majelis Ulama Indonesia sukses melaksanakan audit eksternal sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Melalui audit ini, MUI menegaskan tekadnya untuk terus meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik dalam menjalankan amanah sebagai lembaga keagamaan yang kredibel dan terpercaya. Hari ini kami telah selesai mengikuti rangkaian audit eksternal yang diawali dengan audit internal. Oleh karena itu, rangkaian audit ini kami melihat, merasakan, dan sekaligus mengikuti rangkaian-rangkaian telah berlangsung dengan baik. Yaitu setiap tahun ada peningkatan dan hasil auditnya tentu temuan-temuan yang bersifat OVI dan juga minor. OVI dan minor ini merupakan bagian dari temuan yang wajar untuk ditindaklanjuti. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada WKE yang sudah memberi kepercayaan kepada MUI untuk melanjutkan sistem ini sehingga nanti ke depan bisa kita implementasikan dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia resmi meluncurkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan. Fatwa ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis syariah serta memastikan kelompok pekerja berpenghasilan rendah mendapatkan jaminan sosial yang layak. Berikut liputannya. Nomor 102 ya, yang kita plenokan di hari Senin kemarin itu terkait dengan hukum pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan ketenagakerjaan, jaminan ketenagakerjaan. Jadi sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan. Pekerja rentan itu siapa? Yaitu pekerja yang tidak menerima upah seperti guru ngaji atau ojol. Itu kan butuh jaminan terhadap kalau ada kecelakaan di tempat kerja, perjalanan tempat kerja atau kematian. Itu dibolehkan sesuai dengan fatwa tersebut. Rincinya bahwa pada dasarnya negara atau pemerintah itu kan mempunyai kewajiban terhadap jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Dalam hal iuran tersebut tidak dapat terjangkau oleh negara, maka iuran tersebut dapat dibayarkan dari dana infak dan sedekah. Kita masuk ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia memasukkan tema perhajian sebagai salah satu materi dalam kegiatan standarisasi Dai MUI ke-44. Melalui program ini, Komisi Dakwah dan Badan Pengelola Keuangan Haji berupaya mencetak dai yang tidak hanya berkompeten dalam dakwah, namun para dai juga dapat memahami terkait bimbingan ibadah haji dan umroh dengan pengetahuan yang mendalam. Satu sisi tentu kami dari Komisi Dakwah memerlukan dukungan ya dari berbagai pihak termasuk BPKH untuk terus melakukan standarisasi dai, karena standarisasi dai ini bukan sekedar menstandarkan tapi sungguhnya kita juga mengupgrade ya, memberikan materi-materi baru terhadap para dai-dai kita sehingga mereka punya wawasan yang luas ya terkait dengan ya konten keagamaannya, terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan manhaj atau metodologi dakwahnya. Dan tentu penting lagi adalah dalam mengembangkan apa? Dalam mengembangkan maddatud dakwah, materi dakwah.
Begitu, kami ingin dorong ke sana supaya materi-materi dakwah yang disampaikan para dai-dai kita itu luas ya, dan memberikan manfaat yang sangat-sangat dapat dirasakan oleh perhajian, juga nanti kita di keuangan sosial Islam dan juga di keuangan syariah juga gitu. Karena aspek keuangan syariah juga penting ya, saat ini kita kepingin supaya ekonomi syariah bisa berkembang di Indonesia. Kita masuk ke berita selanjutnya, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengembalikan tanah milik warga pasca pencabutan status proyek strategis nasional PIK 2. MUI menilai pencabutan status tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dalam mengembalikan hak-hak masyarakat yang terdampak demi menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Islam Indonesia sebagai organisasi keagamaan secara istiqomah dan berkelanjutan terus-menerus berperan melayani umat, soli berumah, dan jadi mitra pemerintah, soli hukumah yang kritis konstruktif dalam rangka melindungi umat, yaitu umat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Salah satu keputusan Mukernas 4 MUI tahun 2024 lalu pada 17-19 Desember 2024 di Jakarta adalah mendesak pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional atau PSN dari Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 Tropical Coastline Tangerang, Banten dengan berbagai pertimbangan sebagaimana telah tercantum dalam keputusan Mukernas tersebut. Setelah keputusan Mukernas tersebut, MUI membentuk tim tabayun advokasi masyarakat Tangerang terkait proyek PIK 2 dan proyek PIK Tropical Coastline Tangerang yang didedikasikan untuk memperjuangkan pelaksanaan keputusan Mukernas tersebut, sekaligus melakukan advokasi kepada masyarakat yang merasa dirugikan, ditekan, diancam, dan dipaksa melepaskan kepemilikan tanah dan rumahnya karena dibebaskan atau dibeli oleh tukang PIK 2 dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Terkait dengan perkembangan masalah PSN PIK 2 Tropical Coastline dan PIK 2 secara umum, sampai saat ini tim menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, MUI memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalui Permenko Perekonomian nomor 16 tahun 2025 tertanggal 24 September 2025 telah menghapus proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 atau PSN PIK 2 Tropical Coastline dari daftar PSN. Oleh karena status PSN sudah dicabut oleh pemerintah, maka tanah dan rumah ini telah dibebaskan oleh PIK 2 dengan mengatasnamakan PSN agar dikembalikan kepada warga maksud pemiliknya. Pemerintah, untuk kementerian dan instansi berwenang agar memproses hal itu sehingga rakyat dapat memiliki kembali tanah. MUI meminta lokasi PSN PIK 2 Tropical Coastline dikembalikan ke kondisi semula sebelum adanya proyek PSN tersebut, yakni menjadi kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang dikelola oleh Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Kerusakan kawasan yang akibatkan pembangunan oleh pengembang PSN PIK 2 Tropical Coastline akan dipulihkan sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terwujud kembali dan keberadaannya bermanfaat bagi warga masyarakat setempat. 4. MUI memberikan apresiasi dan dukungan kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat, para ulama Tangerang dan Banten yang terus memperjuangkan hak-hak warga masyarakat agar tidak dirugikan dan dapat hak-haknya terkait dengan proyek PIK 2. 5. MUI mengingatkan pengembang PIK 2 agar memperhatikan dan mengakomodir sungguh-sungguh kearifan lokal, tradisi dan budaya keagamaan dan kemasyarakatan masyarakat setempat, serta budaya Banten dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk kegiatan penghuni PIK 2 serta dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan publik di kawasan yang dikelolanya. Juga agar pengembang PIK 2 memberikan hak-hak warga masyarakat yang telah dirugikan. Jakarta, 20 Oktober 2005, tim tabayun advokasi masyarakat Banten, Dewan Pimpinan MUI, bertanda Ketua Kiai Haji Mas Duki Bayrwi. Demikian. Di tengah meningkatnya populasi Muslim di Perancis, fenomena Islamofobia justru kian menguat dan menjadi tantangan serius bagi kehidupan beragama di negara tersebut.
Berbagai kebijakan dan sikap sosial yang cenderung diskriminatif terhadap simbol serta praktik keislaman menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai toleransi dan kebebasan beragama. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, Rizka Rulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV, kembali kita berjumpa dalam program Dunia Islam. Dan kali ini kita akan menjelajahi Islam di Prancis. Republik Prancis atau dikenal juga dengan negara Menara Eiffel adalah sebuah negara dengan wilayah metropolitan yang terletak di Eropa Barat. Negara Prancis memiliki berbagai pulau dan wilayah seberang laut yang terletak di benua lain. Islam masuk ke Prancis pada abad ke-11 hingga 13 melalui jalur perdagangan. Ketika itu sedang terjadi Perang Salib. Kemudian dilanjutkan oleh kedatangan para imigran Muslim pada tahun 1830 dan kedatangan imigran dari Aljazair, Turki, Maroko, dan Lebanon yang membantu Prancis dalam membangun negaranya kembali pasca Perang Dunia ke-1. Perkembangan Islam di Prancis cukup baik sehingga pada tahun 2023 populasinya sudah mencapai 10% dari total penduduk Prancis. Dan jumlah ini menjadikan Prancis sebagai negara berpenduduk Islam terbanyak kedua di benua Eropa setelah Rusia. Anda ingin tahu bagaimana persentase penduduk Prancis berdasarkan agama? Ya, Katolik 29%, kemudian Islam 10%, Protestan 9%, dan agnostik 58%. Sejak terjadinya pengeboman di World Trade Center New York pada tanggal 11 September 2001, muncullah Islamofobia di Prancis. Islam dianggap sebagai agama teroris dan dianggap sangat berbahaya. Akhirnya terjadilah diskriminasi terhadap umat Islam di Prancis setelah pemerintahnya mengeluarkan peraturan larangan pemakaian jilbab. Namun dengan tekad yang kuat, umat Muslim di sana bersikukuh untuk menggunakan jilbab karena keyakinannya yang begitu kuat. Jumlah mu'alaf di Prancis mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Walaupun di tengah adanya penghinaan yang dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron. La France, elle n'a pas de problème avec l'islam. La France a été attaquée parce que nous avons défendu la liberté d'expression. Vous pouvez me répondre, me contester, apporter votre vérité, mais qu'à aucun moment, je ne vais vous interdire cette liberté et je ne vais justifier la violence au nom du fait que je vous choque. J'ai été frappé que la presse anglo-saxonne a même dit « Ces Français sont étranges, ils ont insulté le prophète, ils n'aiment pas l'islam ». Cette idéologie islamiste, et pas islamique, islamiste, c'est-à-dire celles et ceux qui, utilisant la religion qu'est l'islam, font une idéologie qui consiste à dire « les valeurs de la République sont plus les miennes. Je ne crois plus entre l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes. » Qu'est-ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez en France croire ou ne pas croire librement, que la seule chose que je vous demande, c'est de respecter totalement les lois de la République. Et qu'en France, on peut en effet critiquer absolument tout, président de la République, gouvernement, les journalistes, une religion. Mais on peut critiquer toute religion, et on peut critiquer tout courant philosophique. Et on ne doit tolérer aucune violence au nom de cette critique. On a le droit de critiquer nos religions en France. Ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sahaba yang terletak di kota Créteil, dikenal sebagai Masjid Para Mu'alaf. Berdasarkan info dari Muslim Convert Stories, setiap harinya ada 10 orang yang membaca 2 kalimat syahadat. Jadi ada 3.600 mu'alaf dalam 1 tahun. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu
أن محمدا عبده ورسوله. Sahabat MUI TV, ada loh seorang rapper terkenal asal Prancis yang memiliki nama lahir Melanie Georgiades, atau dikenal juga dengan nama panggungnya yaitu Jams. Dan dia menemukan hidayah. Akhirnya dia memeluk Islam. My name is Melanie Georgiades. Before Islam, I was famous in the name of Jams. I was a rap singer. And first of all, I didn't talk to the medias because I didn't know what to say, because it was the faith and it was very difficult to explain. Sahabat MUI TV, tahukah Anda bahwa kegiatan keislaman di Perancis seperti kelas belajar Al-Quran dan bahasa Arab, acara budaya Islam, diskusi dan seminar mengenai Islam, serta program Ramadan itu banyak dilakukan di Islamic Center. Masjid Agung Paris atau Grande Mosque de Paris didirikan pada tahun 1926 sebagai bentuk tanda terima kasih kepada tentara Muslim yang ikut serta dalam Perang Dunia ke-1. Masjid ini menjadi salah satu masjid yang terbesar di Prancis dengan arsitektur bergaya Modéjar yang indah dan memiliki menara setinggi 33 meter, menjadikannya salah satu simbol penting di Paris. Sahabat MUI TV, ada sebuah wilayah di Prancis yang penduduknya 97% beragama Islam yang bernama Mayotte dan telah menjadi bagian dari Prancis sejak tahun 2011. Di wilayah ini diberitahukan larangan berpoligami dan membatasi kekuasaan hakim muslim atau qadi sebagai persyaratan bergabung dengan Prancis. Kita sudah menjelajah dunia Islam di Prancis. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Dunia Islam MUI TV. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan Dunia Islam selanjutnya yang bercerita tentang perkembangan Islam di negara-negara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.